Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Motalum, SSMPD, salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya salah satu dosen sejarah peradaban Islam. Dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, capaian pembelajaran pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah peradaban Islam dengan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Dan ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan peristiwa-peristiwa pada periode sejarah peradaban Islam sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya dengan peristiwa kekinian yang terjadi di sekitarnya. Adapun sikap afektif dari mata kuliah ini, pertama, mahasiswa memiliki sikap keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kedua, memiliki perilaku yang bermoral dan beretika dalam kehidupan. Ketiga, membangun sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Keempat, membangun kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial. Dan terakhir, mahasiswa berdaya kritis terhadap narasi perkembangan sejarah dari masa ke masa. Adapun capaian keterampilan pada umumnya dari mata kuliah sejarah peradaban Islam adalah bagaimana mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidangnya, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian dalam kurs strategi perkuliahan ini disampaikan dalam bentuk ceramah. Kemudian dengan tugas kelompok dalam bentuk diskusi dan tugas individu. Kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan evaluasi. Pertama, tugas 20%, yang kedua presentasi atau diskusi kelas 10%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Adapun materi pembelajaran nanti, yaitu pertama, kita mampu mendefinisikan pengertian tentang sejarah peradaban Islam. Kemudian materi tentang sejarah Islam di masa Rasulullah, dilanjutkan dengan sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian sejarah peradaban Islam di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan peradaban Islam di Andalusia Spanyol, serta berbicara tentang masa keemasan Islam dan masa keruntuhan peradaban Islam. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa kembali pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ya. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah. Makasih. Jadi sebelum kita masuk pada materi tentang sejarah peradaban Islam, sebaiknya kita awali dengan harapan doa agar perkuliahan kita ini mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dari salah satu mahasiswa untuk bisa mengawalinya dengan doa singkat. Terima kasih. Oke, siapa? Ayo, Fatul atau siapa? Ayo. Oh, oke. Silakan, singkat. Teman-teman, kita berdoa. Berdoa juga. Allahumma inna nas'aluka al-nafiyah wa rizqan wa amalan taqabbal wa amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Jadi kita biasakan dalam segala aktivitas, terutama pembelajaran itu dengan diawali dengan doa. Oke. Kita dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi pertama kita mengerti dulu arti dari sejarah peradaban Islam. Terutama pertama itu, apa arti dari diksi sejarah? Sejarah itu masa lampau, masa. Jadi akar kata dari sejarah. Sejarah itu punya akar kata sebenarnya dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebut sajaratun. Sajarah sebenarnya dalam bahasa Arab itu lengkapnya itu sajaratun, sebuah pohon. Jadi sejarah itu ada hubungannya satu akar dengan pohon. Jadi kalau kita ilustrasikan sejarah itu seperti pohon, berarti sejarah juga memiliki, ada namanya dalam pohon itu cabang, ada ranting, ada buah, bahkan akar. Nah, dari sini kita lihat, ini tidak sebatas ilustrasi bahwa sejarah seperti pohon memiliki batang, memiliki cabang, tapi di situ juga sebagaimana pohon, kalau kita tidak rawat, kita tidak siram, maka pertumbuhannya itu juga tidak sehat atau berpengaruh pada proses pertumbuhan. Nah, apabila dalam kerangka sistematiknya itu seperti tadi, jadi sejarah itu seperti sebuah pohon yang kita harus gali, yang kita harus bersihkan, dan kita harus siram supaya tumbuh berkembang dan bermanfaat untuk semua. Dalam terminologinya, sejarah adalah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau pada masa yang masih ada. Jadi di masa yang lampau atau pada masa yang masih ada hari ini. Waktu tertentu, dalam ruang dan waktu tertentu, dan tentunya memiliki implikasi terhadap kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Jadi sejarah itu bukan sebatas peristiwa masa lalu, tapi dia memberikan juga implikasi pada kehidupan manusia dari zaman ke zaman sampai pada kehidupan kita saat ini. Dalam pengertian lain juga, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi bahwa sejarah itu catatan masa lampau, bicara sejarah. Kemudian juga ada yang memberikan pengertian bahwa sejarah itu adalah kisah masa lampau yang terjadi pada umat manusia.
Sebagaimana kita ketahui juga dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah masa lampau. Di sini kita bisa mengutip salah satu sejarawan, namanya Ibnu Khaldun. Dia mendefinisikan sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, pada tingkah laku watak masyarakat, seperti keramah tamahan, solidaritas masyarakat, bahkan revolusi yang terjadi di masyarakat. Nah, ini tentang pengertian sejarah. Maka dari beberapa pengertian ini bisa disimpulkan bahwa kata sejarah sendiri mempunyai makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau pada waktu tertentu. Maka pengetahuan kesejarahan adalah pengetahuan tentang peristiwa masa silam atau masa lampau. Ruang lingkup atau deskripsi tentang sejarah yang nanti kita pelajari dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam itu, pertama, kajian sejarah masih terlalu luas lingkupnya sehingga menuntut suatu batasan. Lingkupan sejarah itu sangat luas sehingga minimal batasannya itu bahwa sejarah sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa waktu yang dilakukan di tempat tertentu. Jadi dipersempit atau spesifik bahwa sejarah itu aktivitas manusia di waktu dan tempat tertentu. Itu salah satu batasannya. Sehingga di sini sejarah itu muncul namanya sejarah tentang suku bangsa tertentu atau sejarah tentang suku, tentang etnik, atau sesuatu yang terdapat pada zaman tertentu. Kita ketahui seperti sejarah Eropa, sejarah Islam di masa pertengahan, sejarah Islam, sejarah kebangkitan Islam. Jadi dalam kurun waktu tertentu sejarah Islam itu juga dibatasi atau ada klasifikasi. Ada masa klasik, masa pertengahan, masa keruntuhan. Ada masa keemasan dan ada masa keruntuhan. Lanjut. Bicara peradaban Islam atau sejarah peradaban Islam, jadi bicara tentang pertumbuhan Islam di masa tertentu pada waktu tertentu dan perkembangannya pada peradaban Islam di masa-masa seperti dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Islam di Spanyol, di Andalusia. Itu Islam yang sampai mempengaruhi peradaban Barat itu lewat jalur Andalusia. Jadi masa-masa keemasan Islam itu di Andalusia itu memiliki salah satu imperium Islam yang memiliki implikasi pengaruhnya terhadap perkembangan Barat yang kita saksikan hingga saat ini. Dalam peradaban Islam, sebagai catatan bahwa sejarah Islam ditulis sebagai gambaran pertumbuhan sejak lahirnya Islam hingga sekarang. Jadi kalau lingkup sejarah peradaban Islam itu diawali pada masa pertumbuhan Islam, yaitu sejak zaman Nabi. Dalam Al-Quran antara lain menjelaskan tentang kisah. Jadi bicara sejarah dalam peradaban Islam itu termuat dalam Al-Quran dalam bentuk kisah-kisah. Baik itu bercerita tentang kisah peradaban nabi-nabi sebelum Islam. Nabi-nabi sebelum Islam maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Tapi yang jelas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga itu nilainya juga adalah agama tauhid atau yang kita kenal dengan Islam.
Jadi memiliki nilai Islam. Jadi dalam sejarah peradaban Islam itu sumber utamanya itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, dan kisah-kisah para ilmuwan-ilmuwan atau sahabat-sahabat yang kita kenal dalam dunia Islam. Kemudian kita masuk pada esensi peradaban. Kita bicara dalam peradaban Islam. Istilah peradaban. Istilah peradaban Islam juga itu peradaban Islam juga ada dalam bahasa Arab. Kita dalam kuliah itu ada sejarah peradaban Islam, kemudian juga ada sejarah kebudayaan Islam. Itu masih sering ada sinonim antara dua istilah ini. Apakah itu sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam? Nah, apa bedanya sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban Islam? Apakah sejarah peradaban Islam itu sudah itu juga yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Islam? Mari kita sebelum lanjut, mari kita lihat akar dari istilah baik itu sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Dalam bahasa Indonesia sering sejarah peradaban Islam juga itu dimaknai sebagai sejarah kebudayaan Islam. Padahal dalam bahasa Arab istilah peradaban Islam itu dengan al-hadara. Dalam bahasa Arab itu al-hadara. Al-hadara itu peradaban. Kemudian kebudayaan Islam itu diistilahkan disebut dengan nama as-sakafah. Jadi ini juga biasa di dunia barat itu masih mensinonimkan antara peradaban dan kebudayaan. Kalau peradaban itu di barat istilahnya civilization dan kebudayaan itu culture. Nah, di Islam juga masih berlaku itu. Tapi beriring dengan perkembangan antropologi budaya, di sini sudah diberikan batasan bahwa esensi dari peradaban Islam dan kebudayaan Islam itu dibedakan. Kalau peradaban Islam tadi adalah al-hadara, itu direfleksikan dalam bentuk seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik. Itu terefleksikan dalam bentuk itu. Sementara budaya itu terrefleksikan dalam wujud seperti seni, dalam bentuk sastra, dalam bentuk religi, bahkan dalam bentuk moral. Jadi kalau kebudayaan itu lebih kepada seni, ada karya seni, karya sastra, itu lebih direfleksikan dalam bentuk kebudayaan. Jadi kalau bicara peradaban itu adalah merupakan bentuk manifestasi kemajuan yang refleksinya dalam bentuk ekonomi, politik, dan teknologi. Bicara peradaban Islam masa lalu juga itu adalah masa keemasan, di mana kejayaan di situ ditandai juga hal-hal yang sifatnya teknologi. Teknik para insinyur-insinyur itu banyak dalam Islam, sehingga melahirkan karya-karya arsitek yang cukup spektakuler di dunia Islam. Dari sini bisa kita lihat titik perbedaan antara kebudayaan dan peradaban.
kebudayaan Islam atau peradaban Islam. Kita di sini mengutip pemikirannya Kuncharaningrat tentang Kuncharaningrat itu adalah tokoh pemikir kebudayaan Indonesia. Kuncharaningrat ada 3 wujud kebudayaan. Wujud ideal, kemudian wujud kelakuan, kemudian dalam wujud benda. Wujud ideal itu seperti ide, gagasan, pemikiran, peraturan, itu dia masukkan dalam budaya. Jadi budaya pemikiran. Yang muncul di situ tentang kearifan-kearifan lokal. Nah, nilai-nilai budaya yang tercakup dalam kearifan lokal. Kemudian dalam bentuk kelakuan. Jadi sebagai suatu kompleks kelakuan yang terpola. Jadi ada karakter-karakter suku atau masyarakat, kebiasaan suku tertentu dengan karakter tertentu, dengan budaya masyarakat tertentu. Jadi ada budaya suku di tempat tertentu. Kemudian dalam bentuk wujud, oleh Kuncharaningrat itu termanifestasikan dalam bentuk hasil karya-karya seni. Itu masuk kategori pada wujud kebudayaan dalam bentuk benda, yaitu benda hasil karya seni. Karya-karya seni itu masuk dalam kebudayaan. Silakan dari mahasiswa yang mengajukan pertanyaan, sebutkan namanya. Nama saya Putri Nurul Yusuf. Ya. Dalam materi ini saya ingin bertanya kepada Islam terkait masa awal peradaban Islam. Mengapa ilmu pengetahuan itu dalam peradaban Islam berkembang sangat pesat, sedangkan pada saat yang sama Eropa itu mengalami masa kejayaan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Dua dulu ya. Oke. Saya ingin bertanya mengenai masa kemasan Islam, Pak. Nah, masa kemasan Islam itu kan terjadi pada masa dinasti Bani Umayyah, sekitar abad ke-8 sampai ke-12 Masehi. Nah, pada masa itu yang menjadi faktor kemunduran masa kemasan itu apa ya, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai masa kenapa di masa Islam itu Islam mengalami perkembangan dari segi peradaban, kemudian Eropa mengalami masa kegelapan. Nah, jadi memang setelah Islam dengan artinya dalam kehadiran Islam, sebagaimana nilai-nilai Islam itu lewat pewahyuan, lewat jalur wahyu, Islam memang mengalami perkembangan secara pesat. Bahkan dikenal bahwa kejayaan Eropa, kejayaan Barat itu transformasinya itu lewat dunia Islam. Nah, kita mengenal Arab pra-Islam yang disebut jahiliyah. Nah, setelah datangnya Islam, kehadiran sosok Rasul itu, karena pertama itu, pertanyaannya kenapa Islam itu jadi maju? Itu pertanyaan intinya. Dan itu hal yang sangat penting untuk kita gali. Pertama, peradaban Islam itu lewat sosok Nabi dan dengan bimbingan wahyu. Disinilah satu poin pertama, bahwa nilai-nilai peradaban Islam itu bukan murni pikiran manusia sebagaimana yang kita kenal di dunia Barat. Bahkan dunia Barat itu memisahkan antara agama dengan keduniawian. Nah, Islam itu satu, baik itu persoalan dunia atau persoalan akhirat,
itu disatukan. Jadi